hadir di tempat ini maupun di tempat yang lain selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kelapangan, umur yang panjang serta kemudahan di dalam menjalankan dakwah Islamiyah sebagai pewaris dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah haul rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Dengan bukti kita dapat berkumpul di majelis ini dengan selamat, sehat wal afiah dalam rangkaian acara memperingati Haul Alimul Fadil Kiai Haji Abdul Karim bin Muhammad Arif Al-Banjari yang ke-66. Salawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang senantiasa mendapatkan syafaatnya baik di dunia ini maupun di akhirat kelak nantinya. Hadirin wal hadirat jamaah haul rahimakumullah. Rangkaian acara peringatan Haul Alimul Fadil Kiai Haji Abdul Karim bin Muhammad Arif Al-Banjari yang ke-66 adalah sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan membacakan Ummul Quran. Untuk memimpinnya kami mintakan dengan segala hormat kepada Al-Mukarram Sayyidil Habib Husin As-Sughab dari Tambarangan. Al-Fatihah. Lana wa lakum ya Rabbul ولوالدينا ووالديكم ولأولادنا وأولادكم ولأصحاب الحديث علينا وعليكم أن الله الكريم يغفر الذنوب ويستر العيوب ويفرج الغيوب ويحفظ القلوب وأن الله يسد الدنيا ويبذل الرزق ويذل الهموم وأن الله يرزقنا وإياهم علما نافعا وعملا كثيرا مقبولا وبركة بالأمور وعافية والعافية من سعدنا ورسوله ويحفظنا من بلاء الدنيا وأدب الآخرة ومن شر الحاسدين والظالمين والفاسدين والماكرين وأن الله يختمنا وإياهم بحسن الخاتمة ببركة هذا المجلس المبارك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah tadi acara kita mendapatkan keberkahan dan berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat majelis haul rahimakumullah. Kita masuki acara yang berikutnya yaitu pembacaan manaqib sahib Alimul Fadil Kiai Haji Abdul Karim bin Muhammad Arif yang ke-66. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat majelis haul rahimakumullah. Kita masuki acara yang berikutnya yaitu pembacaan manaqib sahibul haul Alimul Fadil Kiai Haji Abdul Karim bin Muhammad Arif Al-Banjari. Dalam hal ini akan dibacakan oleh salah seorang cicit dari sahibul haul yaitu Guru Ahmad Herman. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsalaka liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Alladzi arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. Berkata Al-Imam Sufyan bin Uyainah, "Inda dzikri shalihina tanzilur rahmah." Amma ba'd. Riwayat singkat Al-Alim Al-Fadil Kiai Haji Abdul Karim bin Muhammad Arif. Beliau dilahirkan di kampung tua yang bernama Banu Halat, dan pula kampung Banu Halat juga disebut kampung karamat karena banyaknya orang-orang yang soleh dan mulia berkawin dengan orang Banu Halat. Di antaranya yaitu Dato Syekh Salman Al-Farisi, Tuan Guru Haji Ma'jum dalam pagar, Tuan Guru Haji Mahmud bin Syekh Ali Makkah Al-Banjari, dan Tuan Guru Haji Muhammad Arif bin Haji Muhammad Soleh. Akan tetapi yang mempunyai keturunan kawin dengan orang Banu Halat hanya Tuan Guru Haji Mahmud bin Syekh Ali Makkah Al-Banjari dan Tuan Guru Haji Muhammad Arif bin Haji Muhammad Soleh. Tuan Guru Haji Muhammad bin Syekh Ali Makkah Al-Banjari kawin dengan orang Banu Halat, mempunyai anak yang bernama Hajah Fauziah dan Hajah Aulia. Sedangkan Tuan Guru Haji Muhammad Arif bin Haji Muhammad Soleh Al-Banjari kawin dengan Salamah Banu Halat, melahirkan 3 orang anak, yaitu 1 Haji Muhammad Arsyad, 2 Al-Alimul Fadil Kiai Haji Abdul Karim, dan ketiga Haji Safiyah atau Ampal. Dimulailah sejarah Alimul Fadil Kiai Haji Abdul Karim bin Muhammad Arif bin Muhammad Soleh bin Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dari kecil yang sudah mendapatkan pelajaran dan pendidikan langsung dari orang tuanya. Kemudian kurang lebih usia 8 tahun beliau diserahkan oleh orang tuanya kepada Tuan Guru yang berada di Balimau Kandangan beberapa tahun. Kemudian diserahkan lagi oleh orang tuanya kepada Tuan Guru yang berada di negara, yaitu Tuan Guru Al-Alimul Fadil Haji Muhammad Azhari bin Muhammad Yasin, dan kepada Tuan Guru Haji Ja'far. Setelah beberapa tahun di negara, kemudian dijemput lagi oleh orang tuanya dan diantar lagi ke dalam pagar dan dititipkan kepada Al-Alimul Fadil Haji Abdul Samad bin Al-Alim Al-Alamah Haji Muhammad Said Wali. Dan kemudian tidak berapa lama beliau bersama keluarga ayah, ibu dan kakak adik beliau hijrah ke Makkah, tinggal di Syamiyah. Beliau selama di Makkah dikenalkan kepada keluarga yang ada di Makkah dan kepada masyayikh di Makkah. Di antara guru-guru beliau sewaktu di Makkah yaitu yang pertama Al-Alim Al-Alamah Syekh Saleh bin Mufti Abdul Jalil, dan juga kepada anaknya Al-Alim Al-Alamah Syekh Abdullah bin Syekh Saleh. Yang kedua Al-Alim Al-Alamah Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari. Yang ketiga Al-Alim Al-Alamah Syekh Mukhtar Al-Tariq Al-Buburi. Yang keempat Al-Alim Al-Alamah Syekh Abdul Hayy Al-Kitani. Yang kelima Al-Alim Al-Alamah Syekh Said Al-Yamani. Yang keenam Al-Alim Al-Alamah Said Ahmad bin Abu Bakar Syatta. Yang ketujuh Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Ahyad Al-Buguri, dan para ulama-ulama di zaman beliau yang penulis tidak ketahui. Seiring waktu tahun demi tahun, ayah beliau Haji Muhammad Arif bin Haji Muhammad Soleh berpulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makkah Syamiyah pada tanggal 6 Ramadan 1341 Hijriah, hari Senin 23 April 1923 Masehi. Kemudian dikuburkan di Ma'la. Semoga ayah beliau selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Setelah wafatnya ayah beliau dan kurang lebih 20 tahun menuntut ilmu, beliau akhirnya kawin dengan seorang perempuan yang berasal dari Johor, Malaysia,
yang bernama Masromi binti Abdullah. Perkawinan pun dilaksanakan di Syamiyah, dan dari hasil perkawinan tersebut beliau mempunyai seorang anak yang diberi nama Khamsiyah, yang lahir pada hari Kamis bulan Safar 1349 Hijriah. Sekian tahun meninggalkan kampung halaman, timbullah perasaan hati beliau berkeinginan untuk pulang ke kampung halaman mama beliau di Banu Halak. Dan pada akhirnya beliau pun mengajak istri untuk pulang kampung. Akan tetapi setibanya di Malaysia dan beristirahat beberapa bulan di Malaysia, beliau sempat mengajar atau membuat majelis dan mempunyai jamaah yang banyak. Akan tetapi keinginan untuk pulang kampung tak bisa dicegah lagi. Akhirnya beliau tinggalkan pengajian di Malaysia, dan adapun istri anak beliau tetap tinggal di Malaysia. Beliau pun akhirnya pulang kampung ke Banu Halak. Setibanya di Banu Halak, beliau dihajatkan oleh masyarakat untuk mengajar dan mengisi pengajian-pengajian di musola-musola dan masjid. Beliau pun kawin dengan orang Banu Halak yang bernama Hajah Zainab binti Haji Ali Hasan, dan mempunyai 3 orang anak, yaitu Haji Soleh, Hajah Aminah, dan Hajah Khairiyah. Kemudian kawin lagi dengan orang Berimau Kandangan yang melahirkan 1 orang anak, yaitu Hajah Tarbiyah. Sekian tahun di Banu Halak terasa rindu dengan guru yang masih hidup di kota Makkah, dan kerinduan ingin ziarah ke kubur kedua orang tua beliau yang dimakamkan di Ma'la. Akhirnya beliau bersama keluarga berangkat ke tanah suci Makkah untuk ziarah dan menunaikan ibadah haji. Beliau bersama keluarga tinggal beberapa tahun di Jabal Hindi, di tempat Al-Alim Al-Alamah Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari. Kemudian beliau pulang kembali ke kampung halaman, sedangkan anak beliau yang bernama Haji Soleh ditinggal untuk menuntut ilmu agama di kota Makkah. Seiring berjalan waktu, aktivitas beliau semakin sibuk dengan mengajar santri dan majelis. Akhirnya sakit-sakitan pun mulai terasa di badan beliau, dan sakit-sakitan yang beliau rasakan semakin hari semakin parah. Akhirnya beliau memanggil kedua menantunya untuk diberi wasiat agar menantu beliau yang meneruskan majelis dan pondok pesantren. Dan wasiat beliau kepada menantunya yang meneruskan majelis, yaitu Tuan Guru Qadi Kiai Haji Ismail bin Abdul Jabbar, yang kawin dengan anak beliau yang bernama Hajah Aminah. Dan sedangkan yang meneruskan pondok pesantren yaitu Tuan Guru Kiai Haji Ali Nurdin Ghazali, yang kawin dengan anak beliau yang bernama Hajah Khairiyah. Letih pun sudah mulai terasa. Akhirnya beliau pun menghembuskan napas terakhir dengan kalimat La ilaha illallah pada sore Ahad 2 Safar 1378 Hijriah, bertepatan dengan 17 Agustus 1958 Masehi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Al-Alim Al-Fadil Kiai Haji Abdul Karim bin Muhammad Arif bin Muhammad Soleh bersamaan gerimis 17 Agustus. Mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun gembira dan ridha kepada beliau. Amin Allahumma amin. Allahumma hula ruhahu fi mahallil abrar wa tagammadahu birrahmati ana al-laili wan nahar birahmatika ya Ghaffar. أدخل اللهم عليه يا كريم في قبره الروحة والريحان والفسحة والرضوان والبشارة والأمان بجوارك ورفيع الجنان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf bila ada kesalahan dan khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin wal hadirat yang mahaul rahimakumullah. Kita masuki acara yang berikutnya, yaitu pembacaan surah Yasin, tahlil dan doa haul. Untuk memimpin pembacaan surah Yasin dan tahlil kami mintakan dengan segala hormat kepada Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Nur Yahya beserta rombongan dari Desa Gadung, Kabupaten Tapin. Dan doa haul nantinya kami mintakan dengan segala hormat kepada Al-Mukarram Sayyidil Habib Syauti bin Syekh Abu Bakar. أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم غلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشع الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه بإمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما بعضهم بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا الرحمن من شيء إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم المرسلون من عذاب أليم. قالوا طائركم معكم عندكم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جبر من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على ما يأتيهم رسول الله لا يرجعون لما جمعوا لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولنا يسابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أن حملنا ذريتهم بالفلك المسحور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. فما كان به من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا من لم يشاء والله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينشرون إلا ساعة واحدة تخرج منهم يبتسمون فلا يستأذنون بغشية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في سكون فاكهون هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا هذا صراط مستقيم.
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن عمله نجسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمنا الشعر وما ينبغي له إلا القرآن المبين لينذر من الحي ويحيي القوم على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون وما لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسأل خلقه قال من يحيي العظام وهي الرميم هو الوحي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم شيء يكون لكم فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الخناس للناس الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين السماوات والأرضين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وصلنا وارحمنا معهم برحمتك يا الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا الراحمين اللهم آمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله
Allah
اللهم صل على سيدنا محمد
محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمد الشاكرين وفي نعمك مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحسن ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى ترسل رضا من عليها وأنت خير الوارثين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل وهدي وأوصل بلغ تقبل وعطف مهدي فضلك وجودك وكرامك ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحناه من قول سبحان الله بحمده وما قلناهم يا الله يا الله وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما عملنا من أنواع الخيرات في هذه الساعة المباركة هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ثواب ذلك نحب إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلام عليه وعليهم أجمعين ثم جميع كل آل وصحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع أهل المعالي والبقيع شبيك أهل سنبل أكبر بشر الفراد البدور جميع أهل السليم والسيون من نساء الرجال خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر الله بن عيسى وابن عبيد الله بن أحمد ثم إلى أرواح الأستاذ الأعظم والفقيه المقدم محمد بن علي على وصول وفروعهم وجميع ساداتنا على على وصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى روح سلطان الأولياء قطب رباني شيخ عبد القادر الجيلاني وثم إلى روح قطب الأكوان الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني وخليفة الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وجميع أولاده وبناته وذرياته وأصوله وفروعه وثم إلى روح الشيخ محمد زيد بن عبد الغني وثم إلى روح من استمعناها هنا بسببه عبدك المرحوم إلى عبدك رحمتك صاحب الحال العالم الفاضل في حج عبد الكريم بن حج محمد عرف وثم إلى أرواح والدنا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين خصوصا من لا زائر ولا ذاكر لهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله نورا يسوى على بين أيديهم اللهم اجعل بداء لهم من النار وفكاكا لهم وحجابا لهم من النار
سترا لهم من النار وحفظا لهم من النار ونجاة لهم وسلامة لهم من النار ومغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وبلغهم به من الفردوس الأعلى منازلها واكتب لهم من ثواب أجله وغفره وثقل به موازينه من الحسنات واغفر لهم جميع الذنوب والسيئات ورفعهم بهم لك إلى أعلى الدرجات واخلفهم في أولادهم ومن انتسب إليهم بالخلافة الحسنة والعقيد الصالح اللهم ادخل في قبورهم الراحة والريحان والفساد والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى إذا سئلنا أعان اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا واقبل دعانا واختم صالح أعمالنا وأعمارنا وعلى الإسلام والإيمان جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحن اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غراه واجعل آخر كلامنا من الدنيا جدها يجلنا قول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي ومتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تقضي حاجاتنا والحاضرين والمسلمين قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Hadirin wal hadirat jamaah haul rahimakumullah, tibalah kita pada acara yang berikutnya yaitu Mau'izatul Hasanah dalam rangkaian haul Alimul Fadil Kiai Haji Abdul Karim bin Muhammad Arif Al-Banjari yang ke-66. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Ad-Da'i Ilallah Sayyidil Habib Muhammad bin Ali As-Saghar. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi a'ta fadlahu man yasha'u min ibadihi salihin wa akrama awliya'ahu bi karamatil ladzi hiya mu'jizatu sayyidil mursalin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah, para habaib, wabil khusus akhina Al-Habib Husain bin Ali As-Saghaf dan para habaib yang lainnya. Yang dimuliakan Allah, para guru-guru, para alim ulama, wabil khusus sahibul majlis Kiai Haji Ibnu apa Ibnu terusna Ibnu Sabit, dan juga para guru-guru yang lainnya
seberataan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahannya para habaib, mendapat keberkahannya para guru, wabil khusus dapat keberkahannya yang dihauli pada malam hari ini Kiai Haji Abdul Karim Al-Banjari. Yang dimuliakan Allah, para pecinta wali-wali Allah. Pada malam hari ini bersyukur kita dikumpulkan di suatu tempat yang menjadi peringatan, karena kita memperingati seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini lupa bahwa kita sebelum hidup di dunia ini, kita dulu hidup bersama-sama di dalam zaman arwah, zaman roh. Jasadnya kita belum ada. Kita satu dengan yang lain pada zaman arwah. Di tempat arwah itu saling bertemu. Ada lagi yang ini. Saling bertemu, saling kenal, maka di dunia pun kita ini kenal. Sampai kira-kira ingatkah zaman arwah? Ada di sini yang ingat? Ada lah. Kita ini banyakan lupa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala gak pernah lupa. Allah mengingatkan kepada kita bahwa dulu kita ini bertemu di zaman arwah. Ini orang yang kumpul-kumpul di sini dulu di arwah itu kumpul juga. Allah gak lupa. Makanya kita lupa. Allah itu mengingatkan kepada kita. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Dulu itu begitu. Allah mengingatkan kepada kita yang lupa ini, yang gak ingat pada zaman arwah, itu diingatkan Allah, hei manusia, ketika Allah mengambil perjanjian, dulu kita ini janji sama Allah. Arwah-arwah kumpul, kemudian Allah berjanji, alastu bi rabbikum. Apakah aku ini bukan Tuhanmu? Jawab roh-roh yang dulu itu, termasuk pian-pian ini, mereka mengatakan bala syahidna. Kita ini menyaksikan, sudah punya ikrar, sudah punya perjanjian dengan Allah akan melaksanakan perintah Allah. Itu pada zaman roh. Kita lupa, tapi Allah nggak lupa. Allah menunjukkan kepada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh mengingatkan kita. Kita ini banyak yang lupa pada zaman roh. Jadi roh-roh kita yang kenal itu sudah saling mengenal. Kalau dulu zaman arwah nggak ketemu, ya nggak ketemu di dunia ini. Sampean sama orang Jepang nggak ketemu. Karena nggak kumpul sama roh-roh mereka, nggak kumpul. Jadi roh itu golongan-golongan kumpul. Yang beriman dijadikan orang yang beriman. Yang tidak beriman, ya nggak diberi sama Allah. Kita disuruh bersyukur. Tadi kita ini hidup di dalam 5 zaman.
Nomor satu, zaman roh. Sampean yang menjumpai guru Abdul Karim berarti rohnya dulu sudah bertemu dengan beliau. Zuriatnya juga begitu. Menyaksikan. Kemudian yang kedua, setelah arwah kita, yang kedua kita masuk ke dalam masa di dalam perut, masa janin. Ini problemnya panjang dulu. Ada bisa kalau kada kawin dahulu. Nggih, Guru Karim kawin lah. Di Malaysia kawin, punya anak. Di benua Halat kawin. Jadi syaratnya itu kawin. Kemudian di dalam perkawinan itulah apa? Ada cikal bakal penerus zuriatnya. Itu ada alam. Berapa? 9 bulan. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala memberi berapa di situ. Kalau ingin jadi wali, ya harus kawin. Kalau kada kawin bagaimana? Syaratnya kawin ya. Menggadu bini itu kan kudu sabar. Wali itu kan paling sabar menggadu bini. Gampang. Jangan orang bebini itu terus nyaman, wali itu kawin terus nyaman, belum tentu. Disuruh perintah. Jangan kawinnya gampang, kawin kobil tuh aku menerima menikahi selesai sudah. Baharnya berapa? 100.000 cukup sudah. Habib dulu kawin 50.000 aja. Ada berjujuran 50. Kan gampang. Cuma setelah kawin itu kita harus benar-benar bisa menjadi wali. Pertama wali itu apa? Menyuruh anak, istrinya dulu, belum punya anak. Menyuruh istrinya untuk sembahyang. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah binimu sembahyang dan sabar. Jangan cuma sekali perintah, ya terus. Ada sembahyang, ayo sembahyang. Ini sesuatu yang benar-benar memerlukan kesabaran yang tinggi. Apalagi di tempat-tempat yang orang itu malas sembahyang. Oke, kalau di sini gak ada lah. Alhamdulillah di benua Halat ini orangnya penyembahyangan. Alhamdulillah. Suaminya harus begitu. Jadi wali sudah. Punya anak satu, mulai jadi wali murid. Wali murid dulu, jangan terus wali, kada bisa. Kembali kita. Di dalam masa, di dalam kandungan ini, maaflah aku tidak bisa lama, setengah jam aja. Di dalam masa kandungan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan catatan penting yang tidak bisa untuk orang lain, khusus untuk anak yang di dalam parut. Nomor 1 diberi catatan umurnya sampai sekian. Kada bisa ditawar. Kemudian rezekinya. Jadi orang sugih, jadi orang miskin, jadi orang beruntung, jadi orang buntung. Kemudian jodohnya. Tak bisa. Makanya biniannya jangan sulit-sulit sampean, jangan repot, pasti ada jodohnya. Karena Allah sudah menentukan di dalam perut ini. Cuma jodoh itu ada jodoh dunia sampai akhirat, ada cuma jodoh di dunia. Yang sampai akhirat itu yang sampai mati. Tetap
Jadi jodoh ditentukan oleh Allah. 3 ini. Ini nggak bisa ditawar, ini sudah. Ketentuan Allah, cuma kita ini tidak diberi oleh Allah pengetahuan tentang itu. Nggak bisa. Kayak apa kehidupan manusia di dunia, jadi orang sugih kah orang miskin? Maunya sih sugih. Nggih. Pengen mau sugih apa miskin? Maunya sugih, tapi kadang kawa kita milih. Manusia ini kehidupannya nggak bisa milih, ikhtiar nggak bisa, semua yang menentukan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya baik-baik sama Allah, ya. Bagus sih yang menentukan ini. Barangkali Allah menentukan kita ini termasuk di golongan orang-orang yang beruntung. Amin. Dijadikan orang yang ahlul jannah. Amin. Dijadikan orang yang bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya robbal. Keluar, pindah lagi. Pindah ke alam yang ketiga, alam dunia. Yang sudah dialami oleh para aulia Allah. Loh, apa ada aulia itu dalam perut? Ada. Wali itu mulai dalam perut sudah ada. Allah sudah menentukan. Sebagian ya. Sebagian para aulia. Turiyat dari Faqihil Muqaddam, dari Alawi Ibn Faqihil Muqaddam. Beliau itu kawinnya agak lambat. Kawinnya agak lambat. Senang ibadah senang. Kemudian dia mendengar ya, dari sulbinya. Dari sulbinya yang terdengar suara, "Hai Abah, cepat pian kawin. Aku ini adalah putra-putramu yang saleh. Kalau pian gak ada kawin, aku mau loncat." Ini spermanya para wali Allah. Sehingga ketika setelah mendengar itu cepat-cepat kawin. Dan alhamdulillah seluruh anaknya jadi wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada yang begitu ya. Kalau orang biasa ya jarang. Hanya orang-orang istimewa, orang-orang yang diberi titel saleh, yang diberi titel wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu lahir, Allah mulai memberikan apa yang telah ditulis di perut, itu berikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya asalnya lahir itu miskin, tapi Allah memberikan menjadi sugih. Lahir itu kan maaf betalanjang. Datang tetangga membawa sabun, membawa selimut, membawa baju, berdatangan. Siapa itu? Allah yang menjadikan orang-orang seperti itu. Ini tradisinya di Indonesia yang ada. Di luar negeri gak ada gitu. Orang melahirkan datang, gak ada. Yang ada itu hanya di Indonesia. Unik Indonesia ini. Yang ada begitu hebatnya, begitu kasih sayangnya mereka. Sehingga terjadi kegotong royongan. Mengadakan hawalan aja kan gotong royong ini. Seluruh kampung, di mana datang, Masya Allah, diundang para habaib, para guru. Kan ini gotong royong. Gotong royong adalah dalam kebaikan. Dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita segala-galanya. Ya. Mulai dari lahir sampai mati, itu dijamin oleh Allah. 100% dijamin. Allah menciptakan manusia ini dengan seluruh BPJS-nya. Bukan hanya untuk apa? Untuk pengobatan. Seluruh kehidupannya pakai BPJS-nya Allah. Sampai itu habis masanya. Artinya kalau sudah mati, berhenti BPJS otomatis.
Makanya pian melihat kalau ada orang masih suka duit, nggih, pian mau diberi duit, senanglah. Oh berarti masih panjang umur. Kalau orang diberi duit sudah gak ada mau, ini ngarannya sudah parah. Karena BPJS-nya masih berjalan. Kalau begitu masih berjalan. Coba lihat orang itu. Kalau sudah hendak mati itu makan aja gak ada mau. Rezekinya sudah habis, hampir rezekinya. Gak ada mau lagi makan. Dikasih duit, ditolaknya gak mau. Dan belum niti gitulah. Titiin nanti. Kalau ada orang sudah gak mau, cepat-cepat biar beli Nissan. Dan orang itu ada yang tahu dengan kedatangan mati, ada yang tidak tahu dengan kedatangan mati. Kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah itu sudah diberitahu kapan dia mati. Saya ada paman di Banyuwangi itu, Habib Abu Bakar bin Salim. Beliau ini sebelum setahun meninggal, dia mengatakan, ini pelabuhan akan tutup setahun lagi dan aku akan meninggal. Kalau pelabuhan ini tutup, aku meninggal sudah. Persis hitungan setahun meninggal Habib itu. Masya Allah. Dan mereka ini juga diberi pengetahuan. Ketika mau mati itu diberi pengetahuan. Cuma kadang-kadang orang yang hidup ini gak ada paham. Yang hidup baca istirahat. Terus maksudnya, ya istirahat seterusnya. Istirahat seterusnya. Orangnya sehat aja. Pas seminggu, orang ini meninggal. Meninggalnya ndak ada orang tahu. Atau ini ndak tahu. Apa tahu, bertelepon dengan aku. Bilang, abahmu ini sudah bertelepon dengan aku, katanya mau ampih. Seterusnya, berarti mati. Allah. Yang hidup tidak tahu. Nah cuma yang mati ini ngerti bahwa dia akan mati. Nah ini kehidupan dunia inilah yang bisa dikatakan penting. Kehidupan dunia inilah yang bisa dikatakan penting. Karena dalam kehidupan ini ada sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang menjadi keistimewaan seseorang. Apa istimewanya? Dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi orang yang mencintai Allah. Kalau Allah tetap mencintai kita. Tadi dikatakan kita lupa diingatkan oleh Allah. Allah ini selalu memberikan kecintaannya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kan gitu. Para wali ini sebelum mereka cinta, ridho kepada Allah, Allah sudah berdahulu memberikan keridhoan kepada orang ini. Termasuk kita ini juga begitu. Allah ridho kalau kamu punya amalan seperti orang-orang yang dicintai Allah. Karena Allah selalu mengatakan radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridho dulu kepada kita, baru kita ini ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu mendahului Allah ini. Makanya ada orang-orang, kalau aku begini, aku makan begini. Banyak cita-citanya ya. Padahal Allah sudah begitu, sudah berbuat baik kepada kita. Allah ini selalu berbuat baik kepada kita. Cuma kita banyak yang lupa. Kita lupa kalau Allah itulah yang berbuat baik kepada kita. Dalam kehidupan dunia. Maka ketika orang-orang ini meninggal, dikatakan mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah, irji'i. Hei orang-orang yang mempunyai nafsu
Nafsu itu keinginan. Ya ada, nafsu itu ammaroh ada, kebanyakan begitu. La ammaratun bisu. Nafsu itu kan maunya seorang. Kita ini kan sudah diatur oleh Allah. Jangan mengatur. Jangan mengatur, apalagi mengatur orang. Mengatur diri sendiri aja kita ini nggak mampu. Yang mengatur kita ya Allah. Lah cuma karena kita ini punya nasful ammarah, maunya seorang. Kadang mau diatur. Maunya seorang. Maunya yang enak. Nggih. Padahal kehidupan itu nggak ada yang enak. Orang hidup di dunia ini nggak ada yang enak, nggak ada. Nggak ada. Kalau mau hidup enak ya di akhirat, di surga nanti. Di dunia ini nggak ada orang mah enak, nggak ada. Semua nggak enak. Sehari nyaman, seminggu kada nyaman. Seminggu nyaman, sebulan kada nyaman. Sebulan nyaman, setahun kada nyaman. Problem selalu datang, nggak pernah habis. Hilang satu, datang dua. Hilang dua, datang. Ini problem. Tapi ketika orang-orang bisa menguasai hawa nafsunya, sehingga menjadi nafsul mutmainnah, maka Allah memanggilnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei orang-orang yang hawa nafsunya itu tenang, hidupnya tenang. Apa sih tenang itu? Zikir. Yang membawa kehidupan supaya tenang itu ingat kepada Allah. Selain itu, nggak ada. Dunia mal'un. Mal'un. Mal'unun memafiha. Dunia ini kada nyaman dikutuk oleh Allah. Dan seluruh apa isi dunia itu dikutuk illa zikrullah, kecuali ingat kepada Allah. Waman walahu, dan sekitar dengan itu dari zikir ini. Muridnya Al-Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid ini kalau sedang ngaji, mereka merasa dirinya ada di surga. Ketika ngaji sama Habib Ali, ketika di majelisnya Habib Ali, mereka merasa seperti di surga, artinya tenang. Kok tahu? Iya. Di dunia ini ada contoh orang surga, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan surga beliau sudah jelas, nggak ada susah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini kehidupan surga, senang. Dunia ini kan tempat yang nggak enak, tapi ternyata orang ini di dunia senang. Kan surga sudah. Belum masuk surga, sudah punya surga. Karena apa? Karena hawa nafsunya mutmainnah. Tatmainnul qulub. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir sama Allah itu kan macam-macam. Ada yang sebut la ilaha illallah. Zikir. La ilaha illallah. Zikir, tenang. Waktu tadi itu tenang. Sekarang lain lagi sudah. Ketika tadi itu tenang. Sahdu, gak terpikirkan yang lain-lain. Yang terpikirkan cuma Allah. Allah, Allah, Allah yang terpikirkan. Tenang. Orang sembahyang, zikir, tenang. Apapun aja. Segala jenis zikir itu membawa ketenangan. Makanya orang yang seperti ini dipanggil oleh Allah orang-orang yang punya nafsul mutmainnah. Irji'i. Kembalilah kamu. Kita kembali lagi. Artinya roh kita diambil. Rohnya diambil oleh Allah, kembali dikumpulkan dengan roh-roh yang dahulu.
kemudian jasadnya dikubur hancur, rusak. Pisah. Roh yang membawa ketenangan tadi itu kembali ke hadapan Allah. Yang baik-baik itu roh yang baik, mutmainnah balik kepada Allah. Jasadnya dikubur. Nanti kalau sudah di dalam kubur lawas, nah dibangunkan lagi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dengan rasa senang, ridho. Kembali kepada Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ridho orang ini, di situ kelihatan. Ketika meninggal, maka disitulah ditunjukkan oleh Allah kalau dia orang-orang yang soleh, maka diberi kekeramatan oleh Allah, diberi keistimewaan Allah. Karena apa? Karena nafsunya adalah nafsul mutmainnah, bukan nafsu maunya seorang. Matilah manusia, habis sudah, roh kembali kepada kumpul dengan arwah-arwah yang kenal-kenal tadi itu. Berkenalan sama kakeknya, bertemu sama tetangganya, bertemu semua ini. Dan ketika pertemuan terjadi, maka di sanalah sesuatu yang bahagia datang. Pian lawas kada bertemu bini. Ya Allah bertemu, asalkan bininya cinta, suaminya cinta, bertemu, Masya Allah, gembiranya, senangnya. Roh-roh ini juga begitu. Ketika ketemu dengan kakeknya, ketemu dengan ayahnya, ketemu dengan marinanya, ketemu dengan mamanya, dia gembira. Sehingga dikatakan kehidupan barzah ini lebih senang daripada kehidupan dunia. Dunia senang, sana lebih senang. Belum akhirat ya. Baru barzah ini. Baru barzah senang. Orang dunia ini apa susah? Tanggal 2, tanggal 3 mikir bayar listrik. Ya, bayar banyu. Apalagi pas duit nggak ada, bingung bayar. Takut diputus. Susah banget. Tapi orang barzah kadang nggak mikir banyu, nggak mikir listrik, nggak mikir nukakan baju anak sekolah, nggak mikir memberi belanja. Ada sudah. Ini kehidupan yang lebih utama daripada kehidupan dunia yang sampean anggap tadi nyaman, dunia ternyata tidak nyaman. Justru akhirat itu lebih nyaman daripada kehidupan dunia. Kenapa kok tahu begitu? Iya, nggak ada yang bulik ke dunia. Adakah yang boleh ke dunia? Tidak ada. Artinya kerasan, apa kerasan itu? Betah di sana. Di kubur itu betah orang-orang ini. Kada memikirkan lagi anak, kada dipikirkan bini, karena nyaman. Tapi orang yang tidak beramal soleh, naudzubillah, ingin bulik. Mau maksa aku ini, ya Allah kembalikan aku, mau beramal amal soleh, aku mau bersedekah lagi ya Allah, duitku banyak kemarin itu. Maksa bulik jadi hantu. Masya Allah, mati di situ ya. Orang-orang yang soleh itu di sana nggak perlu takut lagi, karena sifat la khaufun alaihim walahum yahzanun ini juga berlaku sama orang. Enggak semua orang ditakoni man rabbuka. Apa Nabi ditakoni man nabiyuka? Kan enggak. Baterai mana? Suruh ampeh ini. Kalawasan. Ya dah mik tambah dikit nak. Belum, aku ringkas saja. Jadi nggak semua. Apakah Nabi ditakoni? Waman nabiyuka? Orang sudah Nabi takoni lagi. Para wali-wali itu kada usah dia. Salah satu contoh Imam Sibawai.
Imam Subawih ini ahli nahwu, ahli sorof, ahli. Ketika ditanya malaikat, man rabbuka? Kata Imam Subawih, orang ahli nahwu, mannya man apa? Malaikat kada belajar nahwu, kada belajar apa? Bingung, ya Allah kayak apa ini kok tanya mannya man apa? Aku nggak ngerti, nggak belajar. Dulu yang diajari kan Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, kan begitu. Manusia ini diajari. Nabi-nabi ngajari, para ulama ngajari murid. Tahu. Ini malaikat bingung, ya Allah kayak apa? Ya sudah jangan repot-repot, kada usah takut nih, masuk langsung. Ini takoni la khaufun 'alaihim wa lahum. Begitu juga para aulia ini. Ada orang dulu meninggal, wali besar, ulama besar. Ini setelah mati, kan ahli sunnah wal jamaah itu ditalkini. Kada ada wani yang menalkini. Yang menalkini kada ada yang wani. Kayak apa aku menalkini guru? Guru mau diajari, kada nggak bisa. Sini semua tidak berani mengajari karena sudah guru mau ditalkini. Nah, begitu juga malaikat sama orang-orang saleh. Ini mereka kadang-kadang langsung saudara. Nah, ini belum ada lagi kisahnya yang lebih hebat lagi ini. Aku kira-kira nambah dikit boleh lah. Nah, kisah sedikit. Ada muridnya, ada khaddamnya Al Habib Alwi bin Ibn Faqih Al Muqaddam. Namanya Sani. Sani ini tugasnya cuma menjaga pohon kurma. Jadi di kebun aja. Kebetulan si Sani ini suaranya harat. Suaranya harat, suka membaca qasidah sendiri ya. Oh, enak harat nih. Kayak orang-orang Banjar ini suaranya harat-harat. Sani ini senang. Nah, ketika itu dia membaca satu qasidah. Satu qasidah itu kebetulan Al Habib Alwi ini di situ. Mendengarkan suaranya ini, para aulia ini kalau mendengarkan orang qasidahnya nyaman, bukan nyanyian tapi lah. Nyanyian lain nanti. Al-ayu ting-ting. Ya ada nyanyian itu ya. Ketika dia itu begitu mendengar suaranya ini, dari meresapinya suaranya, karena qasidah nasyid ini semuanya itu iramanya dan syair-syairnya itu memuji kepada Allah, memuji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suaranya nyaman, terus memuji kepada Allah. Yang mendengar ini sampai siup pingsan. Al-Habib Alwi. Pingsan, jatuh terkejut si Sani ini. Ada majikanku di sini. Tahu mungkin ini ketika aku membaca qasidah tadi itu dia mungkin pingsan. Nah kemudian setelah sadar katanya Habib Alwi, baca lagi, qasidah lagi. Wah takut. Si buruh ini takut. Wah nanti pingsan lagi aku. Enggak mau aku enggak. Enggak kamu kasih duit, kata bosnya ini. Aku hadiahi pengen duit, mau minta berapa aku beri dah. Kada, Bib, aku ini kada mau duit, aku Bib. Aku ini mengabdi sama pian ini bukan karena duit. Lantas apa kamu? Aku mengabdi karena ingin mendapat bayaran surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku takut sama pian, Bib, aku ada mau lagi kata. Kada, bisa. Gampang dah. Kalau pian mau surga, surga ini milikku kata beliau. Wah ini dalam keadaan mesti dalam keadaan majdub ini. Jangan khawatir kau mau surga. Aku surga ini milikku surga ini. Gitu Habib. Ya sudah. Nanti aku yang memberi kamu surga. Wah ini majdub ini sudah. Akhirnya baca lagi qasidah. Nah. Senang si Habib itu ketika mendengar qasidah nasyid yang dibacakan oleh si Sani tadi ini. Kemudian entah berapa lama, berapa bulan sakit si Sani ini, sakit. Subhanallah ya. Sakit sampai menjelang dia itu mati, kemudian meninggallah si Sani itu. Dengar si Habib Alwi ini, orang kesayanganku meninggal. Nah sudah dikubur, diantar ke kubur, kemudian jadi diantar ke kubur, kemudian ditalkin. Biasanya orang talkin ya. Nah ketika itu orang sudah pulang, ini
Beliau ini diberi kehebatannya, para aulia ini bisa melihat apa yang terjadi di dalam kubur. Seperti Sayyidina Ali juga begitu, aulia-aulia semua ya bisa melihat ya. Cuma ulun pian ini yang mudah-mudahan jadikan wali seberataan. Amin. Ya, wali murid, wali milim. Kemudian dilihat pertama merah wajahnya Syekh Alwi. Karena tahu dialognya dia dengan malaikat, tahu. Merah wajahnya, gemetar ya Syekh Alwi. Sebentar lagi 2 kali senyum sudah. Orang-orang yang ikut itu melihat, kenapa Habib ini pertama bergetar wajahnya sampai merah, yang kedua senyum-senyum. Selesai ditakoni, Habib, kenapa sampai tadi pertama kok wajah merah? Iya, aku melihat itu sisanya ini. Ditanya malaikat, man rabbuka? Jawabannya Alwi, Habib Alwi, Tuhanku. Bingung si Habib ini. Karena si Sani kan tahu, dulu katanya yang punya surga itu si Habib Alwi. Takoni lagi, man rabbuk, man nabiyuka? Habib Alwi lagi. Pokok setiap pertanyaan Habib Alwi jawabannya. Bingung malaikat. Malaikat bingung, ya apa ini Allah? Ya sudah, itu jaminan Habib Alwi dah. Kada usah takon lagi, masukkan langsung ke surga. Nah, Masya Allah, ini ada kejadian seperti ini. Saya nanti bisa ada di salah satu kitab namanya Jauhar. Jauhar itu karangannya dari Hadramaut, itu kitab. Saya punya dua jilid kitabnya itu. Kisahnya para aulia Allah yang gorib-gorib. Nah, ini orang dalam kubur itu tergantung dari amalannya dan tergantung dari jaminan-jaminan orang-orang yang dicintainya, termasuk para wali-wali. Jadi jangan sampai dan itu lepas dari cinta kepada wali-wali Allah, jangan sampai kita menyakiti wali-wali Allah walaupun sudah meninggal. Walaupun sudah meninggal, karena mereka ini tetap akan memberikan pertolongan kepada pecinta-pecintanya, dalam kehidupannya juga memberi pertolongan, lebih-lebih setelah mereka itu meninggal. Ini di dalam alam yang keempat, barzah. Alam yang kelima, akhirat. Akhirat ini dimulai dari bangunnya seluruh manusia yang ada. Wa awwalu man syaqqa minal qabri nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama bangun nanti di akhirat ketika ditiupkan trompet, maka yang bangun berdahulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ada orang bangun. Datang malaikat membawakan kain putih, disuruh Nabi Muhammad, diajak Nabi Muhammad masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Di tengah jalan Nabi ngomong, malaikat kayak apa umatku? Ini Nabi, umatku kayak apa malaikat? Wah, kada tahu kata malaikat. Takonilah lawan Allah kayak apa. Katakan sulusun yadkhulunal jannah, sepertiga umatmu masuk surga. Kada puas, minta tambah ya Allah. Separuh masuk surga, enggak puas, tambahi lagi. Ya seperti sekarang, tambahi lagi. Cuma nadanya beda. 3/4 Nabi Muhammad, kurang ya Allah. Ya sudah kalau begitu semuanya. Makanya beliau mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita seberataan dimasukkan surga. Amin. Masuk surga bi ghairi hisab. Amin. Masuk surga tanpa melihat timbangan. Amin. Masuk surga tanpa diperhitungkan. Amin. Janganlah jadikan kita ya Allah orang-orang yang masuk surga tapi masuk neraka dahulu. Amin ya. Jadi masuk surga langsung ya. Karena tergantung pian itu. Orang masuk surga itu tergantung pian. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga illa man aba.
Hati-hati. Hati-hati. Semua umatku ini laki binian, ahli ibadah, ahli maksiat masuk surga seberataan, kecuali yang kada mau masuk surga. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang kada mau. Orang Nabi sudah mengatakan begitu. Pengen masuk surga mau kah? Kada menjawab. Mau berarti. Bu, mau masuk surga? Yang nyaring kah? Mau masuk surga? Alhamdulillah. Rasulullah heran, ya Rasulullah, apakah ada orang kada mau masuk surga? Bungulnya orang ini. Kan gitu kira kasarnya begitu. Ya Nabi kada begitu. Kadang hadis sopan saya kasarnya. Ya Rasulullah, man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Man atau ani dakhalal jannah. Yang patuh lawan aku, nurut lawan aku, kata Nabi, surga. Alhamdulillah. Wa man asani faqad aba. Orang yang durhaka kepada aku, yang tidak patuh kepada aku, yang tidak nurut kepada aku, kata Nabi, orang yang kada mau. Jadi jangan menyalahkan, walumu anfusakum. Ya salahkan diri kamu sendiri. Orang kada mau. Kalau orang takut diantarlah. Nggih, aku takut diantar. Tapi kalau kada mau, mudah-mudahan kita seberataan, wabil khusus yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah melewati masa-masa 5 daripada zaman itu. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kita seberataan, dan kita sekalian juga akan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Naqulu qauli hadza wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat jamaah rahimakumullah. Demikianlah tadi mau'izatul hasanah yang sudah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Ad-Da'i ila Allah Sayyidul Habib Muhammad bin Ali As-Saghab. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang sudah beliau sampaikan tadi. Kemudian kita lanjutkan untuk yang berikutnya, yaitu pembacaan doa. Kami minta